Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya, kita lanjutkan ke subbab berikutnya, itu umat Islam sebagai umatan wasotan atau pertengahan. Kemudian dibentuklah pada umat Islam hakikat yang besar di alam ini, berupa tugas besar di bumi yang pada akhirnya mereka berada pada posisi agung di antara manusia. Hal ini seperti yang dituntut oleh Allah agar umat Islam punya kiblat dan kepribadian yang khas, juga tidak akan mendengarkan apapun juga dari ajaran-ajaran selain dari Tuhannya, ya, yang telah memilihnya untuk tugas besar ini. Dan demikian kami menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Umat Islam adalah umat pertengahan atau adil dalam pilihan serta menjadi saksi atas manusia seluruhnya, tidak pilih kasih, ya. Tengah-tengah, tidak boleh memihak sana, tidak boleh memihak sini, ya. Tengah-tengah, tidak boleh memihak sana, memihak sini, itu pertengahan, adil, ya. Selalu menempatkan diri objektif di tengah-tengah. Maka ketika itu umat Islam menjadi penegak keadilan dan keseimbangan di antara manusia, ya. Adil, kalau nggak adil itu bukan umat Islam harusnya, kan umat Islam itu harus adil, ya. Idilu wa aqrabu littaqwa, ya. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu dilu, idilu wa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan akan tampak dalam diri umat ide-idenya yang standar, dan akan diperhitungkan nilai-nilai, pandangan-pandangan, tradisi-tradisi, dan syiar-syiarnya. Dengan ide tersebut akan diterangkan dan dipecahkan problem-problem yang terjadi. Dari ide-ide ini akan tampak mana perkataan yang hak dan yang batil dengan standar hukum syara, ya. Bukan dengan standar hukum buatan manusia, baik dari gambaran-gambaran, tata nilai maupun pertimbangan-pertimbangannya. Dengan demikian umat Islam menjadi saksi atas manusia karena mereka sebagai pemegang hukum yang adil di antara manusia, di antara mereka, ya. Sementara mereka menjadi saksi atas manusia, maka Rasul menjadi saksi atas umat Islam untuk menetapkan timbangan-timbangan dan tata nilainya, serta menentukan hukum atas amalan-amalan dan tradisi mereka, menimbang apapun yang bersumber dari mereka dan menyampaikan kata putus mengenai semua itu. Pantas orang Islam jadi penegak hukum, itu pantas. Cuma mereka yang masih memegang Islam dengan baik, mengamalkan ajaran Islam dengan baik, tidak menjadi manusia yang menghamba pada dunia, pada materi, pada kekayaan, pada jabatan, ya, pada status sosial, pengen dianggap wong, tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Maka dibatasilah hakikat dan tugas umat Islam ini supaya mereka mengetahui dan merasa kebesarannya. Dengan demikian
mereka mendapatkan penghormatan yang sebenarnya dan mendapatkan kebahagiaan yang memang layak diperolehnya, ya. Mereka adalah umatan wasotan, ya, umat pertengahan, umatan wasatan, ya, umat pertengahan dengan segala makna wasat, baik yang diambil dari kata wisatoh yang berarti bagus dan utama, maupun dari kata wasat, ya, berarti adil dan seimbang, ya, tengah-tengah, ya, atau dari kata wasat, ya, dalam arti material indrawi, ya. Umatan wasatan dalam tasyawur atau pandangan, pemikiran, persepsi, dan keyakinan, ya. Umat Islam bukanlah umat yang semata-mata bergelut dan terhanyut dengan rohani, dan juga bukan umat yang semata-mata beraliran materialisme saja, ya. Akan tetapi umat Islam adalah umat yang pemenuhan nalurinya seimbang dan bersesuaian dengan pemenuhan jasmaninya. Dengan keseimbangan ini akan bisa meningkatkan ketinggian mutu kehidupan, ya, termasuk seimbang antara dunia dan akhirat, ya. Jangan melulu dunia saja, juga jangan melulu akhirat saja, karena kita hidup di dunia, ya. Apa yang kita cari di dunia ini untuk bekal nanti di akhirat, pertengahan, tengah-tengah, ya. Tidak boleh berat sebelah, seimbang, karena dengan seimbang itu akan menjaga kestabilan ajaran Islam, seperti itu, ya. Stabilan hidup, stabilan ma'nawiyah. Pada waktu yang sama, ia melihara kehidupan ini dan mengembangkannya, menjalankan semua aktivitas di dunia spiritual dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangkan, melainkan dengan sederhana, teratur, dan seimbang, ya. Tidak israf, tidak berlebihan, ya. Nah, beribadah juga yang diperintah aja, ya. Yang disuruh-suruh nggak usah dilebih-lebihkan, ya. Suruh sholat isya, sholat maghrib 3 rakaat tambahi 7 rakaat biar dapat pahala banyak, tidak, ya. Pas itu 3 rakaat, 3 rakaat, nggak usah ditambah-tambah kalau sholat wajib, ya. Umat pertengahan dalam pemikiran dan perasaan, ya. Umat Islam bukanlah umat yang beku dan stagnan, ya. Beku itu kaku, beku itu nggak bisa dicairkan, ya. Stagnan dengan apa yang dia ketahui, ya. Juga bukan umat yang tertutup terhadap eksperimentasi ilmiah dan pengetahuan-pengetahuan lain. Mereka juga bukan umat yang mudah mengikuti suara-suara yang didengung-dengungkan orang lain dengan taklid buta, seperti taklidnya kera yang lucu, ya, diulangi gini gitu teruskan, ya sehari men lu mau pasar, ya gitu, ya, kayak ditaboi gitu, ya. Tidak seperti itu, nganut geruduk naik. Akan tetapi umat Islam adalah umat yang berpegang pada pandangan hidup, manhajan, dan prinsip-prinsipnya. Kemudian mereka melihat, memperhatikan, dan meneliti pemikiran yang merupakan hasil pemikiran dan eksperimen. Semboyan mereka yang abadi adalah hikmah. Ilmu pengetahuan itu adalah barang milik orang mukmin yang hilang, maka di mana saja ia menjumpainya, maka ia berhak mengambilnya dengan mantap dan yakin. Hikmah itu kita bisa mengambilnya kemana saja. Jangan, wah ini karena ini bukan dari Islam, sementara kita belum mengetahuinya. Oh, ini juga dari Islam ini. Oh, ini HP tidak dari Islam, tidak seperti itu. Ya, itu ada pengetahuan, hikmah pengetahuan. Lalu umat Islam adalah umat pertengahan dalam peraturan dan keserasian hidup, ya. Umat Islam tidak hanya bergelut dalam kehidupannya dengan perasaan dan hati nurani, dan juga tidak terpaku dengan adab dan aturan manusia, akan tetapi umat Islam mengangkat nurani manusia, dengan aturan dari Allah SWT, serta dengan suatu arahan dan pengajaran, dan menjamin aturan masyarakat dengan suatu pengaturan yang menyeluruh. Islam tidak membiarkan aturan kemasyarakatan dibuat oleh penguasa, dan juga tidak dilakukan secara langsung oleh wahyu, ya. Tetapi aturan kemasyarakatan ini adalah percampuran antara keduanya, yakni aturan yang berasal dari wahyu dan dilaksanakan oleh penguasa. Ini harusnya seperti itu.
jangan tanpa agama, juga jangan mengabaikan apa yang ada di sekeliling kita ya. Karena itu tuh, kalau benar itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Islam ya, pasti selaras. Selain itu, umat Islam adalah umat pertengahan dalam ikatan dan hubungan. Islam tidak membiarkan manusia melepaskan dan melampaui batas dalam individualnya, dan juga tidak meniadakan peran individualnya dalam masyarakat atau negara. Seimbang ya dalam ikatan hubungan. Orang menonjolkan makhluk pribadi, tapi juga tidak semata-mata makhluk sosial saja. Ada saat kita harus bersosialisasi dengan masyarakat, ada saat kita juga harus menunjukkan kemampuan individu kita seperti itu. Jangan grubyuk di masyarakat atau menyendiri penting aku pinter, gak seperti itu ya. Dua-duanya harus saling sinergis tengah-tengah. Akan tapi Islam memberi kebebasan yang positif saja, seperti kebebasan menuju kemajuan dan pertumbuhan, sehingga akan tumbuh suatu keterkaitan yang sinergis antara individu dan masyarakat atau negara, dan akan tercipta rasa senang setiap individu dalam melayani masyarakat. Itu pula sebaliknya. Dan umat Islam adalah umat pertengahan dalam tempat, yakni satu tempat di permukaan bumi di mana umat Islam ada di seluruh pelosoknya, baik di barat, utara, timur maupun selatan. Dengan posisi ini umat Islam menjadi saksi atas manusia lainnya. Terakhir, umat Islam adalah umat pertengahan dalam zaman mengakhiri masa anak-anak dan menyongsong masa kedewasaan berpikir, tegak di tengah-tengah memiliki segala khurafat dan takhayul yang melekat karena terbawa dari zaman kebodohan dan kekanak-kanakan yang lalu, dan memelihara kemajuan akal yang dikendalikan hawa nafsu setan, dan tegak mempertemukan ajaran-ajaran Nabi berupa risalah Tuhan yang berkenaan dengan kerohanian dengan bahan-bahan yang ada padanya yang dinamis dan lancar mengikuti akal pikiran, kemudian menyalurkan ke jalan taufik dan hidayah serta menghindarkan dari kesesatan ya. Pertengahan zaman artinya bukan tengah-tengahnya zaman, itu tidak, tapi umat pertengahan zaman itu menjadi penengah ya. Acara-acara yang dahulu sudah ada ya, yang baik ya diselaraskan, yang baik itu diambil ya, yang dari nabi-nabi itu ya, dan itu diselaraskan seperti itu. Bukan terus membuang semua ajaran yang lalu, tidak, karena Rasulullah itu meneruskan risalah dari nabi-nabi yang terdahulu. Tidak bisa diingkari bahwa pada zaman sekarang umat Islam sudah tidak mengambil lagi posisi yang sebenarnya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Umat sudah kosong dari hukum Allah, dalam arti sudah tidak menggunakan lagi manhaj atau metode yang telah dipilihkan Allah untuknya. Umat sudah mengambil beragam macam metode yang bukan dari Islam, sekaligus umat telah menerapkan celupan yang bukan celupan dari Allah. Sudah waktunya umat untuk mengemban dan berkorban demi Islam. Sudah waktunya pula umat harus menggunakan kepemimpinan Islam sekaligus taat dan ikhlas dengan kepemimpinan yang lurus itu ya. Sekarang susah karena kita masuk pada zaman Mulkan Jabariyah ya. Pemimpin-pemimpin yang banyak yang durhaka pada masyarakatnya ya. Tidak amanah dalam memimpin ya. Ada 1-2 tapi lebih banyak tidak amanah, karena kalau pemimpin cara Islam dia tuh full ngurusi masyarakat. Kalau sampai ada kekeliruan sedikit, tanggung jawabnya sangat besar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya ya. Kalau Nabi Sayyidina Umar itu, dia itu kalau prinsipnya kalau ada makanan dia makan terakhir ya. Kalau ada kelaparan dia harus yang pertama kali lapar, seperti itu. Jadi bukan malah mikiran diri sendiri, yang penting kaya terus anak keturunannya dikasih harta banyak, tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu, tapi bagaimana mengayomi masyarakatnya. Jangan sampai masyarakatnya kelaparan sementara pemimpinnya enak-enakan di singgasana, di istana yang nyaman. Tidak seperti itu ya. Wallahualam.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.